tepat tanggal 28 Juni 1926, gempa dahsyat menghoyak kota Padang Panjang dan sekitarnya. Getarannya cukup lama. Seketika itu juga, bangunan banyak roboh dan hancur. Banyak orang yang terjebak dan terhimpit di puing-puing reruntuhan. Berdasarkan data National Oceanic Atmospheric Administration, NOAA, pada pukul 10 pagi, terjadi gempa 7,9 skala Richter. Namun pukul 1:15 siang, terjadi lagi guncangan gempa yang lebih keras dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Setelah itu, rangkaian gempa susulan terjadi beriringan selama sekitar 1 minggu. Dampak dari gempa Padang Panjang ini menyebabkan banyak korban jiwa, ribuan rumah roboh dan rusak berat, longsor di beberapa tempat, sehingga menyebabkan rel kereta api melengkung. Gempa yang meluluh lantakkan Padang Panjang dan juga dirasakan dampaknya pada daerah sekitarnya ini diperkirakan telah menelan setidaknya 354 korban jiwa dan meningkat menjadi 400 orang pada 6 Juli 1926. Di Padang Panjang sendiri 2.303 rumah roboh dan 247 orang meninggal. Di Kabupaten Agam sebanyak 472 rumah roboh di 25 lokasi, 57 orang meninggal dan 16 orang luka berat. Selain itu, gempa telah meluluh lantakkan stasiun kereta api, menghancurkan hotel-hotel, pasar, rumah-rumah pegawai kolonial Belanda. Selain meratakan rumah, gempa telah membuat rekahan tanah yang besar dan longsor di beberapa lokasi seperti Padang Panjang, Kubu Kerambil, dan Simabur. Banyak yang menyebut bahwa gempa dahsyat Padang Panjang itu akibat letusan dan aktivitas vulkanik Gunung Marapi atau Gunung Talang. Namun, ada pula penyelidikan geologi yang menyatakan sumber gempa tersebut berasal dari pergerakan garis patahan yang membujur melintasi Sumatera. Garis patahan adalah titik lemah di permukaan bumi. Patahan itu dikenal dengan nama Patahan Sumatera, Sesar Sumatera, Patahan Semangko, atau Sesar Semangko. Keterbatasan narasumber yang punya kapasitas ilmu kegempaan ataupun geologi masa itu agak susah untuk menentukan secara valid epicentrum gempa 1926 Padang Panjang.